kami akan membawakan materi yang kami pahami selama kita belajar psikologi komunikasi, yaitu tentang kepribadian. Kami membahas topik ini yaitu untuk memahami lebih jauh mengenai pengertian kepribadian dan sebagainya. Jadi topik kami yang pertama, kepribadian menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama untuk memahami sosial yang meliputi corak, kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Corak seperti tingkah laku seseorang. Menurut Koeja Ningrat, kepribadian adalah suatu susunan dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku dan tindakan seseorang. Terus ada dari Theodor Neukom, kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki oleh seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Kemudian ada dari Ginger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Lalu ada juga dari Reucek dan Warren. Mereka mengatakan kepribadian adalah organisasi, faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seseorang. Lalu, kepribadian atau personality merupakan pola perilaku, tata krama, pemikiran, motif, dan emosi yang khas yang memberikan karakter pada individu sepanjang waktu dan bagi berbagai situasi. Kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang biasa diukur dan ditunjukkan oleh seseorang. Contohnya, pada pemilihan pakaian dan gaya rambut adalah bagian dari ekspresi kepribadian. Terus ada juga yang kami pahami bahwa kepribadian menunjuk pada yang pertama pengaturan sikap-sikap seseorang untuk berbuat, yang kedua berpikir dan merasakan, khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Kepribadian mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Lalu akan diteruskan oleh teman kami, Melni. Selanjutnya, unsur-unsur dalam kepribadian. Dalam unsur-unsur kepribadian ini ada beberapa poin, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Perasaan, 3. Dorongan naluri. Pada poin pertama yaitu pengetahuan, pengetahuan seseorang bersumber dari pola pikir yang rasional, yang berisi fantasi, pemahaman, dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Semua itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan dalam bentuk perilaku di masyarakat. Poin kedua yaitu perasaan. Perasaan merupakan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif dan penilaian negatif terhadap sesuatu atau peristiwa tertentu. Perasaan selalu bersifat subjektif, sehingga penilaian seseorang terhadap suatu hal atau kejadian akan berbeda dengan penilaian orang lain. Contohnya, penilaian terhadap jam pelajaran yang kosong. Poin ketiga yaitu dorongan naluri. Dorongan naluri merupakan kemauan yang sudah menjadi naluri setiap manusia. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat rohanian maupun jasmanian. Ada 7 macam dorongan naluri, yaitu 1. Untuk mempertahankan hidup, 2. Seksual, 3. Mencari makanan, 4. Bergaul dan berinteraksi, 5. Meniru tingkah laku sesamanya, 6. Berbakti, 7. Serta keindahan bentuk, warna, suara, dan gerak. Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian suatu organisasi atau sebagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan suatu yang dapat berubah. Secara eksplisit, Allport menyebutkan kepribadian teratur, tumbuh, dan mengalami perubahan, bahwa tidak semua trait memiliki tingkat dan derajat kepribadian yang sama dalam kehidupan manusia.
Ciri-ciri kepribadian. 1. Kepribadian yang sehat meliputi mampu menilai sendiri atau sesuatu secara realistik, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, menerima tanggung jawab sendiri, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, menerima sosial, memiliki filsafat hidup bahagia. Kepribadian yang tidak sehat meliputi mudah marah, menunjukkan kecemasan, sering merasa tertekan, kejam, suka mengganggu orang, biasa berbohong, hiperaktif, bersikap memusuhi sesuatu, senang mengkritik, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala, kurang memiliki kesadaran untuk menuruti ajaran agama. Ada 5 faktor besar atau big five yang mempengaruhi kepribadian seseorang. 1. Ekstroversis versus introversis. Introversis trait-nya yaitu pendiam, penyendiri, selalu waspada, cenderung tampil di belakang layar. Sedangkan ekstroversis trait-nya yaitu banyak bicara, suka bersosialisasi, suka berpetualang, ingin tampil di depan umum. 2. Neurotisisme atau negatif secara emosional versus stabilitas emosional. Neurotisisme trait-nya yaitu tingkat kecemasan yang tinggi, tidak mampu mengontrol dorongan, mudah marah, mudah merasa bersalah, adanya kebencian dan selalu menolak terhadap lingkungan, sering mengeluh, senang membangkang, tidak dapat merasakan sisi senang di sisi kehidupan. 3. Dan yang keempat itu ada keteraturan versus impulsivitas. Trait atau sifat dari keteraturan adalah bertanggung jawab, pantang menyerah, tegas, rapih, dan disiplin. Sementara sifat atau trait dari impulsivitas tidak dapat diandalkan, mudah menyerah, tidak bisa memberikan pendapat, ceroboh, dan impulsif. Dan yang kelima itu ada keterbukaan terhadap pengalaman versus penolakan terhadap pengalaman baru. Trait atau sifat dari keterbukaan pengalaman adalah rasa ingin tahu, imajinatif, mempertanyakan segala hal, dan kreatif. Sementara sifat dari penolakan terhadap pengalaman baru adalah selalu mengikuti orang lain, tidak imajinatif, mudah ditebak, dan tidak nyaman terhadap segala hal yang baru. Dari 5 hal di atas, kepribadian juga terpengaruhi oleh lingkungan. Seseorang bertingkah laku atau menanamkan suatu konsep yang dipikirkannya dikarenakan karena situasi yang dihadapi. Sebagai contoh, anak yang bekerja keras dalam belajar akan mendapatkan nilai yang baik dan juga pujian. Akan tetapi, seorang anak yang tidak akan bekerja keras, maka ia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Demikian, thank you.